Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Jadi balik lagi nih di YouTube-nya Cagum, dan kali ini gue bakal nge-review dua helm dari pabrikan yang berbeda tapi sama-sama buatan Indonesia. Yang kanan ini kalian pasti udah familiar banget, helm ini banyak digunakan sekarang sama ngabers atau ya pokoknya anak-anak yang sering motoran dan suka motor pasti nggak asing sama helm open face satu ini, yaitu KYT Kyoto. Ini juga helm lama gua. Dan di kiri gua nih yang masih dibungkus, ini pendatang baru helm open face yaitu NJS Kairos. Nah, di sini gua nggak unboxing NJS Kairosnya dari awal karena udah banyak banget video review yang unboxing tentang helm NJS Kairos ini. Tapi di sini gua bakal menyampaikan opini pribadi gua tentang dua helm ini. Tapi kita lebih terfokus ke NJS Kairosnya ya, karena isi pendatang baru ini cukup membuat kita terwah gitu dibandingkan ngelihat helm open face yang lama. Kita buka dulu ya helm NJS Kairosnya. Oke, ini penampakan helm dari NJS Kairos. Ngomong-ngomong, di video kali ini gue bakal kasih judul videonya udah saatnya kita ganti helm open face yang baru. Kenapa? Karena open face yang baru ini sangat berbeda dengan open face yang gue punya yang lama. Kita ulas dari penampilan bodi luarnya dulu ya, antara KYT Kyoto dengan open face yang satunya NJS Kairos. Nah, untuk desain dari tampak depan kurang lebih kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk Kairos dan ini untuk KYT Kyoto. Kairos juga masih mengusung visor bawahnya tuh cembung, masih cembung ya. Tapi kalau misalkan si Kairos ini kayaknya lebih agak moncongnya lebih maju sedikit ke depan, lebih lancip dibanding dengan Kyoto. Terus untuk si visor Kairos sendiri, ini si visor Kairos bawahnya udah light smoke. Jadi kalau misalkan kalian malam itu masih cukup terang, dan kalau siang cukup ngefilter cahaya. Walaupun light smoke-nya ini nggak segelap light smoke yang biasanya terlihat ya, nggak tahu jelas nggak di video. Dan untuk KYT Kyoto sendiri, ini visor depannya masih masih bening lah, belum light smoke gitu. Nah itu kurang lebih untuk tampilan depan dan untuk dari segi visor ya. Terus ada yang membedakan nih dari visor. Jadi si NJS Kairos ini bawa fitur baru dibanding misalkan kompetitornya. Si NJS Kairos ini walaupun open face dia udah ada fitur locknya. Dia udah ada fitur locknya. Nah ini fitur locknya. Jadi kalau misalkan kalian pakai half-face juga ini ngelock. Nah ini mungkin salah satu terobosan baru dari NJS dan memikirkan safety lah, dimana si open face atau helm open face yang pakai fitur pengunci visor. Karena di Indonesia ini masih jarang banget helm open face yang visornya bisa dikunci. Bukan berarti nggak ada ya, tapi jarang banget. Masih di bagian depan ya, setelah visor. Jadi untuk kalian yang pengguna kacamata, nah NJS Kairos ini sudah membekali fitur untuk wearable glasses. Jadi buat kalian nih yang pengguna kacamata, NJS ini udah cocok buat kalian pakai, karena si NJS ini udah bisa pakai busanya itu udah bisa diselipin kacamata gitu dibanding dengan kompetitor yang lainnya gitu. Next, masih di bagian tampilannya ya. Untuk di bagian tampilan luarnya, nih dimensinya kayak begini. Dari segi warna juga, kalau misalkan nampak jelas di kamera, antara putihnya NJS Kairos dengan KYT Kyoto itu berbeda ya. Terus di bagian shell, si NJS Kairos ini jauh lebih besar dibanding KYT Kyoto. Nah buat kalian yang sebelumnya pakai KYT Kyoto dan pengen pindah ke open face Kairos, gue lebih saranin kalian buat turun size, karena si Kairos ini kan cuman punya dua shellnya itu dari XS, S, M, dan L. Terus untuk XL dan XXL ke atas itu lebih besar lagi. Nah jadi buat kalian nih yang misalkan biasa pakai M di Kyoto, mungkin kesini turun jadi S, dan untuk yang biasa pakai L di sini turun jadi M. Nah dari segi desain
Kenapa gue bilang ini desainnya lebih futuristik? Karena si desain dari NJS Kairos ini lebih sporty. Sebenarnya sih menurut gue ini bisa disandingkan dengan HYT NFJ. Cuman dari segi harga memang si NJS Kairos ini lebih dekat ke Kyoto. Dan si NJS Kairos ini menurut gue helm dengan harga terjangkau dan fitur yang berlimpah gitu. Nah, oke, selanjutnya fitur yang lain dari si pendatang baru ini atau si NJS Kairos ini yaitu dia udah ready slot intercom gitu ya, dibanding Halpes yang lain atau Openpace yang lain. Tapi kalau tidak salah NFJ udah ada intercomnya ya slot. Kalau tidak salah lupa. Nah, ini ready slot intercom kalau kelihatan jelas. Ya pokoknya kalian cek sendirilah, soalnya susah ya. Tapi emang ada slot atau lubang buat intercomnya. Jadi buat kalian yang mau ride connected atau misalkan mau pakai alat intercom, nih helm udah mendukung buat para pengguna intercom. Nah oke, kalau misalkan pendapat gue ya dari segi desain, sekarang gue lebih suka ke helm Openpace pendatang baru karena si NJS Kairos ini terlihat lebih sporty gitu, lebih enak dilihat. Yang lancip gini lebih enak ya. Itu menurut opini dan pendapat pribadi gue ya, karena ini balik lagi ke selera. Mungkin dari kalian ada yang suka yang membulat kayak gini kayak Tech Kyoto, atau ada yang seneng lancip sporty kayak gini kayak NJS. Fitur barunya yang jarang juga di helm Openpace yang lain itu ada di sini. Nah ini kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalkan helm Openpace atau Halpes ya, helm Openpace atau Halpes itu masih mengusung microlock, tapi untuk NJS Kairos ini udah dedering. Ini lebih safety karena emang lebih dianjurkan dedering ya dibanding microlock. Dan ya ini salah satu kejutan lagi dari NJS Kairos karena dia udah membekali helm Openpace-nya dengan fitur dedering. So, jadi buat kalian suka yang mana? Ini beberapa ulasan fitur yang dibawa oleh pendatang baru si NJS Kairos. Itu beberapa pendapat dan opini pribadi gua tentang helm NJS ini. Satu lagi sih dari segi harga, sebenarnya ya pada awalnya Kyoto ini emang harganya tuh ada di kisaran 280. Tapi sekarang si Kyoto ini harganya bisa sampai ke 400.000 karena helmnya lagi naik daun lah, lagi melejit gitu. Terus datang pendatang baru dengan harga 550 ribuan dengan beragam fitur menarik, dengan desain yang menarik, helm terjangkau dengan fitur yang melimpah lah, bisa gue sebut kayak gitu. Apakah bakal menggeser ketenaran Kyoto? Tapi dua helm ini sekarang lagi sama-sama goib. Pokoknya buat kalian yang mau cari ini, kalian bisa cari di official store-nya. Sabar-sabar aja tungguin restocknya, atau kalau misalkan kalian siap ngeluarin budget lebih, kalian bisa beli dari reseller atau seller-seller pihak ketiga, bukan official store, tapi dengan harga-harga yang jauh di atas pasarannya. Mungkin itu aja sih review gua. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel, and bye-bye.